Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Lidiawati SPD dari SDN 20 Tanjung Raya. Dalam aksi nyata Merdeka Mengajar kali ini, saya ingin berbagi pengalaman, pemahaman tentang Merdeka Mengajar. Topik pertama yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mengikuti dan memahami secara mandiri pada platform Merdeka Mengajar, sebagai guru kita diharapkan memahami 3 hal, yaitu 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman yang memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga adalah peran pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, saya mempelajari 5 modul, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, peran pendidik atau guru tidak lagi sebatas pengajar, tapi selaras dengan konsep ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Peran saya sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara. Kini, di zaman generasi digital native, kita perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Maka, peran kita adalah memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Lalu, yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar ada 3 hal, yaitu yang pertama, mendidik menyeluruh. Lalu yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Kemudian yang ketiga adalah menjadi manusia secara utuh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak, baik lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan murid. Ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat yang dimiliki setiap murid tidak sama. Setiap anak memiliki kekuatannya masing-masing. Oleh karenanya, murid sebagai individu yang unik, berbeda satu dari yang lain, berhak mendapatkan tuntunan yang tepat sesuai dengan keunikannya, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara.
bahwa budi pekerti adalah perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia. Maka sebagai pendidik perlu memahami kodrat tersebut dan mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti anak dalam proses pembelajaran. Dalam modul 4 ini ada teori konvergensi, di mana teori konvergensi ini didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif, serta transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Teori konvergensi ini ada 4 hal. Yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Dan yang ketiga adalah memunculkan kehendak atau olah karsa. Serta yang keempat, pendidikan yang dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Kemudian, untuk modul yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Demikianlah aksi nyata Merdeka Mengajar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar.